Konflik antara Yaman dan Israel, yang pada awalnya tampak jauh secara geografis dan historis, dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi bagian dari dinamika geopolitik Timur Tengah yang lebih luas. Ketegangan regional tidak lagi hanya dipengaruhi oleh rivalitas klasik antara Israel dan Palestina, tetapi juga oleh keterlibatan aktor-aktor baru yang sebelumnya berada di luar lingkaran langsung konflik. Salah satu aktor itu adalah Yaman, melalui kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Ansar Allah atau Houthi, yang kini memainkan peran signifikan dalam mengganggu stabilitas kawasan. Sejak awal dekade 2010-an, Yaman telah berada dalam pusaran perang saudara berkepanjangan. Konflik domestik itu melibatkan pemerintah yang diakui secara internasional dan kelompok Houthi, yang memperoleh dukungan ideologis serta logistik dari Iran. Meski fokus utama kelompok ini awalnya adalah menguasai pusat-pusat politik di Yaman, dalam perkembangannya mereka memperluas agenda militer menjadi lebih regional. Pelabuhan Laut Merah, jalur pelayaran internasional, dan titik-titik strategis di Semenanjung Arab menjadi sasaran operasi mereka. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga menegaskan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina, yang kemudian dijadikan legitimasi moral untuk melakukan serangan lintas batas. Israel, di sisi lain, selama beberapa dekade terakhir terus menghadapi serangkaian ancaman dari kelompok milisi non-negara di kawasan, khususnya Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Namun, keterlibatan Yaman dalam lingkaran perlawanan ini menambah dimensi baru yang cukup mengejutkan. Letak geografis Yaman di selatan Semenanjung Arab memberinya akses ke Laut Merah dan Teluk Aden, dua jalur vital perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan menguasai sebagian wilayah pesisir, kelompok Houthi dapat mengancam kapal-kapal internasional, termasuk yang memiliki keterkaitan dengan Israel, sehingga memperluas spektrum ancaman terhadap Tel Aviv. Untuk memahami eskalasi terbaru, kita perlu menelusuri bagaimana dinamika regional berkembang sejak serangan besar Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu tidak hanya memicu perang berkepanjangan di Gaza, tetapi juga mendorong keterlibatan aktor-aktor lain di kawasan. Hizbullah meningkatkan serangan di perbatasan utara Israel, sementara milisi-milisi di Irak dan Suriah meluncurkan roket ke arah pangkalan As dan Israel. Yaman pun masuk ke dalam pusaran ini dengan meluncurkan rudal jarak jauh serta drone yang diarahkan ke wilayah Israel, sebuah tindakan yang sebelumnya jarang terjadi. Di dalam negeri, kelompok Houthi menghadapi tekanan politik dan ekonomi akibat perang yang menghancurkan. Infrastruktur Yaman hancur, jutaan warga terjebak dalam krisis kemanusiaan, dan komunitas internasional kerap menuding mereka sebagai biang instabilitas. Namun, dengan melancarkan operasi ke luar negeri, terutama terhadap Israel, mereka mencoba membangun citra sebagai bagian dari poros perlawanan anti-Israel yang lebih besar. Hal ini tidak hanya memberikan legitimasi politik di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan posisi tawar mereka di tingkat internasional, terutama di hadapan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya. Israel sendiri memandang keterlibatan Yaman sebagai ancaman berlapis. Serangan dari Gaza dan Lebanon sudah cukup menguras sumber daya militer mereka. Dengan tambahan ancaman dari selatan, Israel terpaksa memperluas area pengawasan pertahanan udara, termasuk meningkatkan sistem radar dan penempatan unit pertahanan di wilayah Laut Merah. Pada 2024 dan 2025, Israel bahkan bekerja sama lebih intensif dengan Amerika Serikat serta negara-negara Teluk untuk melindungi jalur perdagangan dan kapal-kapal komersial. Di balik narasi militer ini, ada juga faktor simbolis yang sangat kuat. Bagi Houthi, menyerang Israel bukan hanya soal strategi perang, melainkan juga narasi politik yang menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari perlawanan Islam global. Mereka kerap menekankan slogan anti-Amerika dan anti-Israel dalam setiap pidato politik maupun pernyataan resmi. Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara militer mereka, seringkali menegaskan bahwa setiap operasi yang diluncurkan adalah bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Dengan demikian, konflik ini tidak lagi murni persoalan militer, tetapi juga medan perebutan narasi. Selain itu, kondisi geopolitik dunia ikut memperumit situasi. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran menjadi latar besar yang membayangi semua konflik di Timur Tengah. Iran dituding sebagai penyokong utama Houthi, memberikan bantuan teknis, senjata, dan pelatihan. Sementara itu, AS berkomitmen menjaga keamanan Israel sebagai sekutu utama di kawasan. Maka, setiap serangan Houthi terhadap Israel bisa dipandang sebagai perpanjangan konflik Iran-AS yang berlangsung lewat proxy war. Jalur Laut Merah menjadi arena utama konfrontasi tidak langsung ini, tempat di mana drone,
rudal, dan kapal perang beradu dalam bayang-bayang ketidakpastian. Konteks ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Jalur perdagangan yang melintasi Laut Merah dan terusan Suez merupakan salah satu jalur terpenting dunia. Setiap gangguan di kawasan ini berimplikasi pada harga minyak, biaya logistik global, dan stabilitas pasar internasional. Serangan Houthi terhadap kapal atau infrastruktur yang berkaitan dengan Israel memiliki efek domino yang jauh lebih besar daripada sekadar kerugian militer. Hal inilah yang membuat serangan pada September 2025 bukan hanya berita regional, tetapi juga isu global yang mendapat sorotan luas dari media internasional. Dengan semua faktor ini, jelas bahwa serangan Yaman terhadap fasilitas penting Israel pada 2 September 2025 bukanlah kejadian yang muncul secara tiba-tiba. Peristiwa itu adalah puncak dari proses panjang eskalasi konflik, yang berakar pada pertarungan ideologi, strategi militer, dan kepentingan geopolitik. Apa yang tampak sebagai 5 serangan terkoordinasi hanyalah bagian dari puzzle besar, di mana Yaman mencoba menegaskan eksistensinya sebagai aktor utama dalam konstelasi perlawanan terhadap Israel, sementara Israel sendiri menghadapi tantangan terberatnya dalam menjaga keamanan nasional dari berbagai arah sekaligus. Serangan-serangan ini sekaligus menandai babak baru, keterlibatan Yaman secara langsung dalam konfrontasi militer melawan Israel. Jika sebelumnya mereka hanya mengganggu jalur pelayaran internasional, kini mereka dengan tegas menyatakan bahwa target mereka adalah jantung pertahanan dan infrastruktur vital Israel. Hal ini menjadikan konflik semakin kompleks, dengan potensi meluas ke tingkat perang regional yang lebih besar. Tanggal 2 September 2025 tercatat sebagai salah satu momen penting dalam eskalasi konflik Timur Tengah. Pada hari itu, Angkatan Bersenjata Yaman yang dipimpin oleh kelompok Houthi melancarkan serangkaian serangan terkoordinasi terhadap sejumlah target strategis di Israel. Serangan ini bukanlah insiden tunggal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola operasi militer yang semakin berani, dengan cakupan dan dampak yang lebih luas. Kejadian tersebut menandai puncak dari strategi perang jarak jauh yang selama 2 tahun terakhir telah dikembangkan oleh kelompok ini, di mana teknologi drone dan rudal menjadi instrumen utama untuk menembus sistem pertahanan modern Israel. Sejak dini hari, laporan pergerakan militer Yaman sudah beredar di beberapa saluran media lokal dan internasional. Militer Yaman sendiri, melalui pernyataan resmi yang disampaikan Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengumumkan bahwa operasi tersebut melibatkan 5 serangan besar yang direncanakan secara simultan. Target yang dipilih bukanlah lokasi sembarangan. Gedung Staf Umum Militer Israel, pembangkit listrik Hadera, Bandara Internasional Ben Gurion, Pelabuhan Ashkelon, dan sebuah kapal bernama MSC Abai yang sedang berada di jalur pelayaran, semuanya dipilih karena nilai strategisnya. Dengan kata lain, serangan pada hari itu tidak hanya dimaksudkan untuk melukai, melainkan juga untuk mengirim pesan yang sangat jelas. Israel kini berada dalam jangkauan Yaman, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Kronologi serangan dimulai dengan peluncuran drone ke arah pusat komando militer Israel. Gedung Staf Umum yang menjadi otak pengambilan keputusan militer dipandang sebagai simbol kekuatan dan koordinasi pertahanan Israel. Dengan menargetkan gedung itu di awal, Yaman ingin menunjukkan bahwa mereka berani menghantam pusat syaraf musuh, meski serangan tersebut pada praktiknya lebih bersifat simbolis ketimbang destruktif. Namun, pesan politiknya jauh lebih kuat dari dampak materialnya. Jika markas militer saja bisa dijangkau, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Beberapa jam kemudian, serangan kedua diarahkan ke pembangkit listrik Hadera, salah satu sumber energi utama bagi wilayah pesisir Israel. Pilihan target ini memperlihatkan pola operasi yang bukan hanya militer, melainkan juga berorientasi pada infrastruktur sipil. Dengan memukul pasokan energi, Yaman ingin menciptakan tekanan psikologis sekaligus ekonomi. Bagi masyarakat sipil Israel, serangan ke fasilitas energi berarti gangguan pada kehidupan sehari-hari. Bagi pemerintah Israel, serangan semacam itu menimbulkan dilema strategis. Apakah harus memperluas upaya pertahanan udara ke setiap instalasi sipil vital, atau tetap fokus pada titik-titik militer murni? Serangan berikutnya terjadi di Bandara Ben Gurion, pintu utama Israel ke dunia internasional. Bandara ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga simbol keterhubungan Israel dengan komunitas global. Menyerang bandara berarti mencoba mengisolasi Israel secara politik dan diplomatik, atau setidaknya memberi kesan bahwa hubungan internasional mereka dapat diganggu oleh aktor non-negara. Saat laporan mengenai drone yang diarahkan ke Ben Gurion tersebar, penerbangan komersial dilaporkan sempat mengalami gangguan. Walaupun otoritas Israel dengan cepat menyatakan bahwa bandara tetap beroperasi,
ketegangan yang dirasakan penumpang dan maskapai sudah cukup untuk menunjukkan dampak nyata dari operasi Yaman. Tidak berhenti di situ, pelabuhan Ashkelon menjadi target selanjutnya. Ashkelon adalah salah satu jalur penting bagi perdagangan dan logistik Israel, terutama yang berkaitan dengan impor energi dan kebutuhan pokok. Serangan terhadap pelabuhan ini mencerminkan upaya Yaman untuk memperluas medan perang ke ranah ekonomi, menyulitkan Israel dalam menjaga arus barang dan stabilitas pasokan domestik. Serangan semacam itu juga berpotensi mengguncang pasar internasional, karena Israel adalah salah satu pintu masuk utama jalur perdagangan Timur Tengah dengan Eropa. Yang paling kontroversial adalah serangan terhadap kapal MSC Abai. Kapal ini dituduh melanggar larangan yang dikeluarkan oleh Yaman untuk memasuki pelabuhan Palestina yang diduduki Israel. Dengan menggunakan 2 drone dan sebuah rudal, Yaman mencoba melumpuhkan kapal tersebut sebagai peringatan kepada dunia internasional bahwa jalur pelayaran yang berhubungan dengan Israel tidak lagi aman. Insiden ini menimbulkan reaksi keras, karena tidak hanya melibatkan infrastruktur statis milik Israel, tetapi juga aset komersial internasional yang berada di perairan bebas. Dengan langkah ini, Yaman memperluas spektrum konfliknya dari daratan Israel ke jalur maritim global. Di balik koordinasi serangan tersebut, terdapat perencanaan matang yang menegaskan kemampuan baru militer Yaman. Penggunaan drone dan rudal dalam satu rangkaian operasi menunjukkan bahwa mereka bukan lagi sekadar kelompok milisi lokal dengan senjata konvensional, melainkan kekuatan yang mampu melaksanakan operasi jarak jauh dengan presisi tertentu. Yahya Saree dalam pernyataannya menekankan bahwa semua target berhasil dihantam sesuai rencana, dengan tingkat akurasi yang tinggi. Klaim ini, terlepas dari verifikasi independen, menciptakan efek psikologis yang signifikan. Israel dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa sistem pertahanan udaranya diuji dari arah yang tidak biasa, sementara publik internasional melihat Houthi sebagai kekuatan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Hari itu, media di seluruh dunia ramai memberitakan serangan yang terjadi hampir bersamaan. Di Israel, sirene peringatan berbunyi di beberapa wilayah, menandakan potensi ancaman udara. Pemerintah Israel segera mengadakan rapat darurat untuk menilai kerusakan dan merespons ancaman. Meski kerugian fisik yang ditimbulkan mungkin tidak sebesar yang digembar-gemborkan, dampak politisnya tidak bisa diabaikan. Israel tidak hanya harus meyakinkan rakyatnya bahwa mereka masih aman, tetapi juga memberi sinyal kepada dunia bahwa mereka tetap mampu mengendalikan situasi. Bagi Yaman, hari itu merupakan demonstrasi kekuatan yang telah lama dipersiapkan. Setiap serangan yang diluncurkan memiliki makna simbolis tersendiri, mulai dari menyerang pusat militer, memukul infrastruktur energi, mengganggu transportasi internasional, hingga melumpuhkan jalur logistik laut. Pesan yang ingin disampaikan sederhana, Yaman, meskipun tengah terjebak dalam perang saudara dan krisis kemanusiaan, mampu memperluas medan konfliknya sampai ke jantung wilayah Israel. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada Tel Aviv, tetapi juga kepada Washington, Riyadh, dan bahkan Teheran, bahwa Houthi kini memiliki posisi tawar baru dalam percaturan politik kawasan. Ketika malam tiba, dunia masih menunggu respons resmi dari Israel. Banyak yang berspekulasi bahwa operasi balasan besar akan segera diluncurkan, mengingat Israel biasanya tidak tinggal diam menghadapi serangan semacam itu. Namun, pada saat yang sama, ada pula keraguan. Semakin banyak musuh yang terlibat, semakin berat beban pertahanan yang harus ditanggung Israel. Dengan keterlibatan Yaman secara terbuka, 2 September 2025 bukan sekadar tanggal dalam kalender konflik, melainkan titik balik yang menunjukkan betapa luasnya medan perang Timur Tengah telah berkembang. Pada 2 September 2025, serangan pertama yang diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman diarahkan langsung ke pusat komando militer Israel, yaitu Gedung Staf Umum. Serangan ini dianggap sebagai inti dari operasi yang dilakukan hari itu, bukan hanya karena targetnya memiliki nilai strategis tinggi, tetapi juga karena makna simbolis yang terkandung di dalamnya. Gedung Staf Umum Israel, yang kerap disebut sebagai jantung koordinasi pertahanan negara, adalah tempat di mana keputusan-keputusan penting mengenai operasi militer, strategi keamanan, dan kebijakan pertahanan diambil. Menyerang bangunan itu berarti berusaha mengguncang fondasi psikologis militer Israel, mengirim pesan bahwa otak pertahanan negara bisa dijangkau, sekalipun berada di bawah perlindungan berlapis. Serangan dilaporkan dilakukan dengan menggunakan pesawat nirawak yang diluncurkan dari wilayah Yaman. Drone tersebut diyakini memiliki kemampuan terbang jarak jauh, melewati perbatasan udara berbagai negara sebelum akhirnya mengarah ke Israel.
Beberapa sumber militer menyebutkan bahwa Israel sebenarnya sudah mendeteksi pergerakan objek asing sejak masih berada di jalur masuk, namun tidak semua berhasil dihentikan. Inilah yang menjadi poin krusial, bahwa sistem pertahanan udara yang digadang-gadang canggih, seperti Iron Dome, David Sling, maupun Arrow, ternyata masih memiliki celah ketika harus menghadapi ancaman simultan dari berbagai arah. Saat sirene peringatan berbunyi di Tel Aviv, masyarakat sipil segera berlari menuju tempat perlindungan bawah tanah. Laporan dari media lokal menyebutkan adanya ledakan di dekat kawasan yang menjadi lokasi markas besar militer, meski pihak berwenang dengan cepat menekankan bahwa kerusakan bersifat terbatas. Namun, meskipun dampak fisik tidak terlalu besar, peristiwa itu menimbulkan kepanikan dan perasaan rentan yang sulit dihapus. Bayangan bahwa pusat pertahanan negara bisa ditembus, meski hanya sebagian, menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan publik. Bagi militer Israel, serangan ke gedung staf umum merupakan tantangan besar. Di balik dinding tebal dan pengamanan ketat, markas tersebut adalah tempat berkumpulnya para jenderal dan perwira tinggi. Disinilah rencana operasi di Gaza, Lebanon, dan Suriah dibicarakan, serta strategi pertahanan nasional ditentukan. Dengan demikian, serangan ini bukan hanya ditujukan pada bangunan fisik, tetapi pada simbol otoritas dan komando. Jika markas besar saja bisa menjadi target, maka seluruh struktur militer Israel dianggap rawan. Hal ini sangat memengaruhi moral, baik di kalangan militer maupun masyarakat sipil. Brigadir Jenderal Yahya Saree, dalam pernyataan resminya, dengan bangga menyebutkan bahwa operasi pertama terhadap gedung staf umum berhasil mencapai sasarannya. Ia menekankan bahwa serangan tersebut menunjukkan presisi teknologi drone Yaman dan menjadi bukti bahwa Israel tidak lagi kebal terhadap ancaman eksternal yang berasal dari jauh. Saree menambahkan bahwa pemilihan target itu adalah pesan politik. Yaman berdiri sejajar dengan kelompok-kelompok perlawanan lain di kawasan yang berani menghadapi Israel secara langsung. Reaksi dunia internasional pun beragam. Beberapa media global menggambarkan serangan itu sebagai bukti keterbatasan sistem pertahanan Israel. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, mengeluarkan pernyataan dukungan penuh kepada Israel, seraya mengecam tindakan Yaman sebagai provokasi berbahaya. Namun, di sisi lain, sejumlah pihak di Timur Tengah melihatnya sebagai bentuk keberanian yang memperlihatkan bahwa kekuatan non-negara kini mampu menantang negara dengan militer modern. Narasi ini semakin memperkuat citra Yaman sebagai bagian dari poros perlawanan regional yang beroperasi di bawah dukungan moral dan teknis dari Iran. Serangan ini juga memicu diskusi di kalangan analis militer. Banyak yang menyoroti kemampuan Yaman dalam mengirim drone ke jarak yang begitu jauh. Pertanyaan pun muncul, apakah teknologi ini murni hasil pengembangan internal, ataukah ada dukungan eksternal yang memungkinkan Yaman melampaui keterbatasan teknisnya? Spekulasi langsung mengarah pada Iran, yang dituding menyediakan blueprint, peralatan, bahkan pelatihan teknis. Jika benar demikian, maka serangan terhadap gedung staf umum Israel bukan hanya tindakan Yaman, melainkan perpanjangan tangan dari strategi regional Iran untuk menekan Israel lewat sekutu-sekutunya. Dari perspektif Israel, serangan ini tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika tidak ada kerusakan besar, fakta bahwa drone bisa mendekat hingga radius gedung staf umum sudah cukup untuk menimbulkan alarm serius. Israel terpaksa meninjau ulang strategi pertahanannya. Apakah sistem pertahanan udara mereka perlu diperluas hingga mengantisipasi ancaman dari Yaman? Bagaimana cara mencegah serangan semacam itu tanpa harus mengerahkan sumber daya berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan ini mencuat di tengah tekanan publik yang menuntut jaminan keamanan. Hari itu, ketegangan meluas ke jalan-jalan Tel Aviv. Warga menatap langit dengan rasa was-was, sementara kendaraan militer terlihat berpatroli di berbagai sudut kota. Media sosial dipenuhi rekaman amatir yang memperlihatkan kilatan cahaya di langit, disertai suara ledakan yang menggema. Banyak yang menduga ledakan itu adalah hasil intersepsi rudal pertahanan, tetapi beberapa rekaman menunjukkan ada drone yang berhasil meledak di area terbuka, memicu kebakaran kecil. Pemerintah Israel berusaha mengendalikan narasi dengan menegaskan bahwa situasi tetap terkendali, namun rasa cemas di kalangan masyarakat sudah telanjur merebak. Bagi Yaman, serangan ini adalah pembuka yang dramatis. Dengan menargetkan gedung staf umum terlebih dahulu, mereka ingin menunjukkan bahwa operasi militer pada 2 September tidak dilakukan secara acak. Ada pesan strategis di balik urutan serangan, dimulai dari simbol kekuatan militer, lalu berlanjut ke infrastruktur sipil dan logistik, hingga akhirnya menjangkau jalur maritim internasional.
Urutan ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa Israel dapat dihantam dari berbagai aspek kehidupannya, mulai dari jantung pertahanan hingga keseharian masyarakatnya. Dalam retrospektif, serangan pertama ini menjadi semacam deklarasi. Deklarasi bahwa Yaman kini telah naik kelas sebagai aktor militer regional. Deklarasi bahwa pertahanan Israel yang selama ini dianggap kebal tidak lagi tak tergoyahkan. Dan yang paling penting, deklarasi bahwa konflik Timur Tengah kini semakin tidak memiliki batas geografis yang jelas. Jarak ratusan atau ribuan kilometer tidak lagi menjadi penghalang bagi pihak yang bertekad untuk melancarkan serangan. Dengan demikian, meski serangan pertama pada 2 September 2025 tidak menimbulkan kerusakan besar di Gedung Staf Umum Israel, dampak politik, psikologis, dan strategisnya sangat luas. Hari itu menjadi titik awal dari rangkaian operasi yang mengguncang persepsi global mengenai siapa yang bisa menjadi ancaman bagi Israel, dan bagaimana ancaman itu bisa datang dari tempat yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Serangan kedua yang dilancarkan Angkatan Bersenjata Yaman pada 2 September 2025 menyasar salah satu fasilitas infrastruktur paling vital di Israel, yakni pembangkit listrik Hadera. Pemilihan target ini menunjukkan adanya pergeseran taktik yang jelas, dari menyerang pusat komando militer ke fasilitas energi yang menopang kehidupan sipil. Jika serangan pertama bertujuan mengguncang simbol otoritas militer, maka serangan kedua ini berupaya melumpuhkan denyut nadi keseharian masyarakat, sekaligus menimbulkan tekanan psikologis yang lebih luas. Hadera, yang terletak di wilayah pesisir utara Israel, merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar yang memasok kebutuhan energi untuk kawasan Tel Aviv, Haifa, dan sejumlah kota di sekitarnya. Dengan menargetkan fasilitas tersebut, Yaman ingin menunjukkan bahwa serangan mereka mampu mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial Israel, bukan sekadar memukul kekuatan militernya. Laporan mengenai serangan ke Hadera muncul tak lama setelah berita tentang drone yang diarahkan ke Gedung Staf Umum Israel. Warga sekitar melaporkan suara ledakan keras dan terlihatnya kepulan asap di dekat kompleks pembangkit. Beberapa saksi mata menyebutkan adanya cahaya terang di langit sebelum ledakan terjadi, yang diduga sebagai serangan drone. Otoritas Israel segera menutup akses menuju lokasi dan mengerahkan tim pemadam kebakaran serta pasukan keamanan untuk memastikan tidak ada kerusakan parah yang dapat mengganggu pasokan listrik secara luas. Namun, meski pemerintah berusaha meredam kepanikan dengan menyatakan situasi terkendali, masyarakat tetap diliputi ketidakpastian. Bayangan tentang listrik pada massal membayangi perbincangan publik malam itu. Pembangkit listrik Hadera memiliki arti yang lebih dalam dibanding sekadar penyedia energi. Bagi Israel, fasilitas ini merupakan simbol keberlanjutan ekonomi dan modernitas. Pembangkit tersebut beroperasi dengan kapasitas yang sangat besar, sebagian menggunakan teknologi tenaga batubara yang diimpor, dan sebagian lagi beralih pada gas alam sebagai bagian dari transisi energi. Lokasi Hadera juga strategis karena terhubung dengan jaringan distribusi nasional yang menyuplai sebagian besar kebutuhan industri dan rumah tangga. Dengan kata lain, gangguan sekecil apapun di pembangkit ini bisa berdampak pada ribuan, bahkan jutaan warga. Serangan ini menimbulkan dilema besar bagi pemerintah Israel. Di satu sisi, mereka harus menenangkan masyarakat bahwa pasokan energi tetap aman. Di sisi lain, mereka tidak bisa menutupi fakta bahwa musuh telah berhasil menargetkan infrastruktur vital di jantung wilayah mereka. Sejumlah pakar keamanan menyebutkan bahwa serangan ke Hadera memiliki dampak yang lebih signifikan daripada serangan ke markas militer, karena menyentuh langsung aspek kehidupan sipil. Jika serangan ke Gedung Staf Umum lebih bersifat simbolis, maka serangan ke pembangkit listrik adalah langkah nyata yang berpotensi melumpuhkan roda kehidupan. Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataannya menekankan bahwa serangan ke pembangkit listrik Hadera dilakukan untuk menunjukkan kepedulian Yaman terhadap penderitaan rakyat Palestina. Menurutnya, selama Israel terus mengeksploitasi dan menindas rakyat Palestina, maka fasilitas-fasilitas vital mereka tidak akan pernah aman. Ia menyatakan dengan tegas bahwa serangan ke infrastruktur sipil merupakan strategi sah dalam rangka menekan Israel agar menghentikan agresi militernya. Narasi ini tentu menuai kontroversi. Di satu sisi, Houthi berusaha melegitimasi serangan dengan alasan solidaritas politik. Namun, di sisi lain, serangan terhadap infrastruktur sipil bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional yang berpotensi menimbulkan kecaman lebih luas. Reaksi masyarakat Israel pun beragam. Sebagian menganggap serangan ini sebagai bukti kelemahan pemerintah dalam melindungi warganya. Ada rasa ketidakpercayaan yang muncul, terutama karena Hadera berada jauh dari garis pertempuran langsung.
Sebelumnya, masyarakat Israel mungkin bisa memahami ancaman dari Gaza atau Lebanon, tetapi kali ini serangan datang dari ribuan kilometer jauhnya, sebuah ancaman yang jauh lebih sulit diprediksi. Perasaan rentan ini membuat banyak warga mulai mempertanyakan apakah sistem pertahanan negara benar-benar mampu menjaga mereka dari musuh yang semakin kreatif dan berani. Bagi Yaman, serangan ini jelas merupakan pencapaian strategis. Dengan satu serangan, mereka berhasil menempatkan Israel dalam posisi defensif, sekaligus mengirim sinyal ke dunia internasional bahwa mereka dapat memengaruhi stabilitas energi di kawasan. Dampak psikologisnya bahkan meluas ke pasar global. Harga minyak sempat berfluktuasi di hari itu, karena kekhawatiran bahwa serangan terhadap fasilitas energi Israel bisa menular ke infrastruktur lain di kawasan, termasuk jalur gas dan minyak yang melewati Laut Merah. Investor pun cemas akan dampak domino yang mungkin timbul dari eskalasi lebih lanjut. Israel merespons dengan cepat dengan menyatakan bahwa kerusakan di Hadera minimal dan tidak memengaruhi pasokan energi secara signifikan. Namun, pengumuman itu tidak mampu sepenuhnya menghapus kekhawatiran publik. Spekulasi terus bermunculan. Bagaimana jika serangan berikutnya diarahkan ke fasilitas energi lain? Bagaimana jika musuh mulai menargetkan bendungan, kilang minyak, atau jaringan distribusi gas? Serangan ke Hadera membuka kotak Pandora tentang potensi kerentanan infrastruktur sipil Israel yang sebelumnya dianggap aman. Serangan ini juga memunculkan perdebatan di komunitas internasional. Beberapa negara Arab yang bersimpati terhadap perjuangan Palestina melihatnya sebagai langkah berani yang menantang dominasi Israel. Namun, negara-negara Barat, terutama sekutu Israel, menganggapnya sebagai serangan tidak bertanggung jawab yang memperbesar risiko perang regional. Amerika Serikat mengutuk keras serangan tersebut dan menegaskan komitmen untuk membantu Israel memperkuat pertahanan infrastrukturnya. Sementara itu, Iran tidak memberikan komentar langsung, tetapi media-media yang dekat dengan Teheran menggambarkan serangan itu sebagai kemenangan moral bagi poros perlawanan. Malam itu, suasana di Hadera penuh ketegangan. Pasukan keamanan masih berjaga di sekitar kompleks pembangkit, sementara tim teknis bekerja keras memastikan tidak ada kerusakan lanjutan. Warga di sekitarnya merasa khawatir meski listrik tetap menyala. Banyak yang bertanya-tanya apakah besok pagi mereka masih bisa bangun dengan cahaya lampu, atau justru terjebak dalam kegelapan akibat serangan berikutnya. Rasa cemas itu menular ke seluruh negeri, karena jika Hadera bisa diserang, maka fasilitas lain pun tidak lagi dianggap aman. Serangan kedua pada 2 September 2025 dengan jelas memperlihatkan bahwa medan perang tidak lagi terbatas pada garis depan militer. Energi, infrastruktur, dan kehidupan sipil kini ikut menjadi bagian dari strategi pertempuran. Dengan memukul pembangkit listrik Hadera, Yaman mengubah wajah konflik, dari perang konvensional menjadi perang total yang mencakup seluruh aspek kehidupan sebuah negara. Serangan ini menegaskan bahwa dalam konflik modern, garis antara target militer dan sipil semakin kabur, dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang diserang, tetapi juga oleh dunia internasional yang bergantung pada stabilitas kawasan. Serangan ketiga pada 2 September 2025 menjadi salah satu momen paling dramatis dalam rangkaian operasi militer Yaman terhadap Israel. Kali ini, target yang dipilih bukan lagi markas militer atau fasilitas energi, melainkan Bandara Internasional Ben Gurion, pintu utama Israel menuju dunia. Bandara ini bukan sekadar jalur transportasi, ia adalah simbol keterhubungan Israel dengan komunitas global, sarana vital bagi perdagangan, diplomasi, dan mobilitas masyarakat internasional. Menyerang bandara berarti menantang citra Israel sebagai negara yang aman, modern, dan terbuka bagi dunia. Dengan kata lain, serangan ini adalah upaya langsung untuk mengguncang rasa percaya, baik di dalam negeri maupun di mata global. Sejak pagi hari, laporan mengenai drone yang diarahkan ke wilayah Tel Aviv sudah membuat masyarakat Israel waspada. Namun, ketika media mulai memberitakan bahwa salah satu target adalah Bandara Ben Gurion, kepanikan meningkat drastis. Ribuan penumpang yang sedang menunggu penerbangan dilaporkan berhamburan menuju area perlindungan setelah sirene peringatan berbunyi. Layar informasi penerbangan sempat menampilkan keterlambatan masif, sementara beberapa maskapai internasional segera membatalkan penerbangan masuk maupun keluar dari Tel Aviv. Meski serangan tidak menimbulkan kerusakan besar pada landasan pacu maupun terminal, dampak psikologisnya luar biasa. Dunia menyaksikan bahwa bandara terbesar Israel tidak sepenuhnya aman dari ancaman musuh. Bandara Ben Gurion memiliki arti strategis yang sangat tinggi. Lebih dari 20 juta penumpang melewati fasilitas ini setiap tahunnya,
menjadikannya salah satu hub penerbangan terbesar di Timur Tengah. Selain sebagai jalur mobilitas warga Israel, bandara ini juga menjadi titik vital bagi komunitas internasional, termasuk diplomat, pekerja asing, serta wisatawan yang berkunjung. Dalam konteks geopolitik, bandara ini adalah wajah Israel yang pertama kali disaksikan oleh dunia. Oleh karena itu, serangan ke bandara bukan hanya upaya mengganggu transportasi, tetapi juga serangan terhadap citra Israel sebagai negara yang mampu menjamin keamanan warganya maupun tamu asing. Brigadir Jenderal Yahya Saree, dalam pernyataan resminya, menyebut serangan ke Bandara Ben Gurion sebagai bentuk perang psikologis yang bertujuan melumpuhkan rasa percaya diri Israel di mata global. Ia menegaskan bahwa operasi tersebut berhasil membuat penerbangan internasional terhenti sementara, sebuah keberhasilan yang menurutnya sama pentingnya dengan kerusakan fisik. Saree juga mengklaim bahwa serangan ini adalah peringatan bahwa Israel tidak bisa berlindung di balik status sebagai pusat diplomasi dan ekonomi modern. Pesan yang disampaikan sederhana, jika penderitaan rakyat Palestina tidak diakhiri, maka kehidupan normal Israel akan terus diganggu hingga ke gerbang udara mereka. Bagi Israel, serangan ini menimbulkan dilema ganda. Di satu sisi, pemerintah harus meyakinkan rakyat bahwa bandara tetap aman dan berfungsi. Di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan fakta bahwa maskapai internasional mulai meragukan keamanan jalur penerbangan ke Israel. Dalam dunia global yang saling terhubung, persepsi sama pentingnya dengan kenyataan. Sekalipun serangan hanya menyebabkan kerusakan kecil, fakta bahwa pesawat sipil sempat ditunda atau dialihkan sudah cukup untuk mengganggu reputasi Israel sebagai destinasi aman. Investor, wisatawan, bahkan komunitas diplomatik pasti mempertimbangkan ulang risiko perjalanan ke Tel Aviv. Reaksi masyarakat Israel juga mencerminkan ketegangan mendalam. Banyak warga yang merasa bahwa serangan ke bandara lebih menakutkan daripada serangan ke markas militer atau pembangkit listrik. Alasannya sederhana, bandara adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang mereka gunakan untuk bepergian, bertemu keluarga di luar negeri, atau menjalankan bisnis internasional. Serangan terhadap bandara membuat mereka merasa bahwa bahkan aktivitas paling normal pun tidak lagi terlindungi. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa konflik telah menembus batas yang sebelumnya dianggap tak tersentuh. Dampak internasional juga tidak kalah besar. Media global menyoroti insiden ini dengan intensitas tinggi, karena serangan terhadap bandara internasional selalu menimbulkan perhatian besar. Beberapa negara segera mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang hendak mengunjungi Israel. Organisasi penerbangan internasional pun mulai meninjau ulang protokol keamanan penerbangan di wilayah udara Israel. Dengan kata lain, serangan Yaman pada hari itu tidak hanya mengganggu Israel, tetapi juga menciptakan efek riak yang meluas hingga ke jalur penerbangan global. Dalam lingkup regional, serangan ke Ben Gurion dipandang sebagai bukti bahwa Yaman benar-benar mampu memperluas jangkauan operasinya. Jika sebelumnya dunia melihat serangan mereka lebih banyak menyasar kapal di Laut Merah atau fasilitas militer, kini serangan ke bandara menunjukkan level keberanian baru. Hal ini memperkuat persepsi bahwa Houthi, meski masih dianggap kelompok non-negara, telah berkembang menjadi kekuatan militer yang bisa melaksanakan operasi kompleks terhadap target internasional. Israel merespons dengan menegaskan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sebagian besar drone yang diarahkan ke bandara, dan tidak ada korban jiwa akibat serangan tersebut. Namun, klaim ini tidak sepenuhnya menghapus kenyataan bahwa ketegangan sudah terjadi. Banyak maskapai memilih menunggu kepastian keamanan sebelum melanjutkan penerbangan. Dalam bisnis penerbangan, rasa aman penumpang adalah hal yang paling penting, dan sekali rusak, butuh waktu lama untuk memulihkannya. Analis keamanan menilai serangan ke Ben Gurion adalah langkah strategis yang cerdas dari pihak Yaman. Dengan sumber daya yang terbatas, mereka memilih target yang dampaknya sangat besar, baik secara politik, psikologis, maupun ekonomi. Tidak perlu menghancurkan terminal atau menjatuhkan pesawat, cukup membuat ketakutan dan menunda penerbangan. Efeknya sudah terasa di seluruh dunia. Ini adalah bentuk perang asimetris yang klasik. Pihak yang lemah secara militer mencari titik rapuh musuh yang memiliki dampak lebih luas dibanding kekuatan senjata murni. Hari itu, 2 September 2025, Bandara Ben Gurion tidak mengalami keruntuhan fisik, tetapi reputasinya terguncang. Dunia internasional menyaksikan bagaimana sebuah kelompok dari Yaman bisa membuat salah satu bandara paling sibuk di kawasan Timur Tengah lumpuh sejenak. Bagi Israel, hal ini adalah peringatan bahwa ancaman tidak hanya datang dari garis depan,
tetapi bisa menghantam pusat konektivitas global mereka kapan saja. Bagi Yaman, ini adalah kemenangan simbolis yang memperkuat narasi bahwa mereka adalah bagian dari poros perlawanan yang mampu menantang Israel di panggung dunia. Dengan serangan ini, eskalasi konflik naik ke tingkat baru. Tidak lagi hanya soal bentrokan militer atau serangan ke fasilitas energi, tetapi kini menyentuh ranah diplomasi internasional dan perdagangan global. Bandara adalah jendela sebuah negara, dan pada 2 September 2025, jendela Israel sempat digelapkan oleh bayangan drone dari Yaman. Dunia pun sadar bahwa konflik ini belum mencapai puncaknya, dan pertanyaannya hanyalah, target vital mana lagi yang akan diserang selanjutnya? Serangan keempat yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Yaman pada 2 September 2025 mengarahkan sorotan dunia ke sebuah lokasi yang memiliki makna strategis luar biasa bagi Israel, yakni Pelabuhan Ashkelon. Jika serangan ke gedung staf umum menargetkan jantung militer, pembangkit listrik Hadera menyentuh aspek energi, dan Bandara Ben Gurion mengguncang mobilitas internasional, maka serangan ke Pelabuhan Ashkelon menyasar titik vital dalam sistem logistik, ekonomi, sekaligus militer Israel. Serangan ini menunjukkan bahwa operasi Yaman bukan sekadar demonstrasi kekuatan, tetapi sebuah strategi menyeluruh yang sengaja dirancang untuk melumpuhkan berbagai aspek kehidupan Israel secara simultan. Pelabuhan Ashkelon terletak di pesisir selatan Israel, menghadap langsung ke Laut Tengah. Posisi geografisnya menjadikan pelabuhan ini sangat penting, baik sebagai gerbang perdagangan maupun sebagai jalur logistik militer. Disinilah sebagian besar kargo yang masuk dan keluar dari Israel dikelola, mulai dari bahan bakar, bahan baku industri, hingga kebutuhan pokok. Tidak hanya itu, Ashkelon juga dikenal memiliki fasilitas penyimpanan minyak dan terminal energi yang vital bagi stabilitas pasokan domestik. Menyerang pelabuhan ini sama artinya dengan menargetkan urat nadi ekonomi sekaligus saluran logistik yang menopang militer Israel. Menurut pernyataan Brigadir Jenderal Yahya Sare, serangan ke pelabuhan Ashkelon menggunakan drone yang diluncurkan secara presisi. Ia menekankan bahwa target yang dipilih sudah melalui perencanaan matang dengan tujuan melemahkan kemampuan Israel mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah perang. Sare menggambarkan serangan itu sebagai bentuk hukuman terhadap Israel yang terus mengeksploitasi pelabuhan-pelabuhan Palestina di wilayah yang diduduki. Dengan demikian, serangan ke Ashkelon tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga simbolis. Pesan bahwa Yaman akan menyerang semua jalur perdagangan Israel selama Palestina tidak dibiarkan bebas menentukan nasibnya sendiri. Dampak serangan ke Ashkelon segera terasa. Laporan awal menunjukkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan terganggu, dengan sejumlah kapal yang dijadwalkan masuk terpaksa menunda atau mengalihkan rute ke pelabuhan lain. Beberapa perusahaan pelayaran internasional bahkan langsung mengeluarkan peringatan bagi kapal mereka yang melewati Laut Tengah, khawatir serangan serupa bisa terulang. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang serius, terutama bagi sektor perdagangan Israel yang sangat bergantung pada jalur laut. Dalam dunia global saat ini, gangguan pada pelabuhan bukan sekadar masalah logistik, tetapi juga bisa memicu kenaikan harga barang, tertundanya distribusi energi, hingga kerugian miliaran dolar dalam hitungan hari. Selain aspek ekonomi, pelabuhan Ashkelon juga memiliki nilai militer yang tidak bisa diabaikan. Lokasinya dekat dengan jalur Gaza menjadikannya titik strategis untuk mendukung operasi militer Israel di wilayah tersebut. Tidak jarang pelabuhan ini digunakan sebagai tempat transit logistik militer, termasuk suplai bahan bakar, peralatan tempur, hingga perlengkapan medis untuk operasi di lapangan. Oleh karena itu, serangan Yaman ke Ashkelon juga bisa dipahami sebagai upaya mengurangi kapasitas Israel untuk melancarkan operasi militer di Gaza maupun wilayah selatan lainnya. Pesan yang tersirat jelas, Yaman ingin memperlihatkan solidaritas dengan rakyat Palestina tidak hanya lewat pernyataan politik, tetapi juga dengan tindakan militer nyata yang menyulitkan Israel. Masyarakat Israel yang mendengar kabar serangan ke pelabuhan ini merasakan gelombang kekhawatiran baru. Jika serangan ke bandara mengguncang mobilitas udara, maka serangan ke pelabuhan mengguncang pasokan darat dan laut yang menopang kebutuhan sehari-hari. Banyak warga mulai bertanya-tanya apakah suplai bahan bakar akan terganggu, apakah harga kebutuhan pokok akan melonjak, dan apakah aktivitas ekonomi yang bergantung pada jalur perdagangan internasional masih bisa berjalan lancar. Kecemasan semacam ini tidak hanya menekan psikologi masyarakat, tetapi juga menambah tekanan pada pemerintah Israel yang dituntut memberi jaminan bahwa semua jalur vital tetap aman. Pemerintah Israel merespons dengan cepat, menyatakan bahwa sistem pertahanan berhasil mencegat sebagian besar ancaman. Namun, pengakuan adanya gangguan sementara tidak bisa dihindari.
Media lokal melaporkan adanya kepanikan di kalangan pekerja pelabuhan yang berlarian mencari perlindungan saat sirene peringatan berbunyi. Walaupun kerusakan fisik mungkin tidak besar, insiden tersebut meninggalkan luka psikologis mendalam bagi mereka yang sehari-hari bekerja di pelabuhan. Untuk sektor perdagangan, jeda sesaat saja bisa berarti kehilangan peluang, menunda pengiriman, dan mengganggu rantai pasok yang kompleks. Serangan ke pelabuhan Ashkelon juga mendapat sorotan luas dari media internasional. Beberapa analis menyebutnya sebagai salah satu serangan paling signifikan dalam sejarah konflik antara kelompok non-negara dan Israel, karena keberanian menargetkan jalur perdagangan utama sebuah negara. Banyak pihak menilai hal ini sebagai eskalasi serius yang memperlihatkan bahwa Yaman tidak lagi membatasi operasinya pada sasaran militer semata, melainkan siap melumpuhkan infrastruktur sipil yang menopang kekuatan musuh. Bagi Israel, serangan ini berarti ancaman ganda. Mereka tidak hanya harus melindungi rakyat, tetapi juga menjaga reputasi sebagai negara yang bisa menjamin kelancaran arus perdagangan global. Sementara itu, bagi Yaman, keberhasilan menargetkan pelabuhan Ashkelon dipandang sebagai kemenangan simbolik besar. SAR menegaskan bahwa serangan ini adalah bukti solidaritas nyata terhadap rakyat Palestina yang selama ini menderita akibat blokade laut Israel. Ia menambahkan bahwa pelabuhan-pelabuhan Israel akan terus menjadi target selama blokade tidak dihentikan. Narasi ini mendapat sambutan positif di kalangan kelompok pro-perlawanan di Timur Tengah, yang melihat langkah Yaman sebagai bentuk kontribusi konkret dalam melawan dominasi Israel di kawasan. Ketidakpastian yang ditimbulkan serangan ini juga menambah beban bagi komunitas internasional. Organisasi pelayaran global mulai menekan Israel agar meningkatkan keamanan laut, sementara perusahaan asuransi kapal mulai menaikkan premi bagi jalur yang melewati perairan dekat Israel. Dalam ekonomi global yang saling terhubung, biaya tambahan semacam ini pada akhirnya akan berdampak pada konsumen di seluruh dunia. Dengan kata lain, serangan Yaman terhadap Ashkelon tidak hanya memukul Israel, tetapi juga menimbulkan efek riak yang meluas hingga ke pasar global. Dengan serangan ke pelabuhan Ashkelon, semakin jelas bahwa strategi militer Yaman tidak hanya berfokus pada efek langsung, tetapi juga pada efek jangka panjang. Mereka ingin menunjukkan bahwa Israel tidak lagi bisa mengandalkan rasa aman di fasilitas-fasilitas yang dianggap vital. Serangan ini menegaskan bahwa perang tidak lagi terbatas pada garis depan pertempuran, tetapi bisa menjangkau pusat-pusat ekonomi yang menopang kehidupan sehari-hari. Pesan politiknya jelas, selama rakyat Palestina menderita, maka Israel juga akan merasakan penderitaan serupa melalui gangguan pada aspek-aspek vital kehidupan mereka. Hari itu, 2 September 2025, pelabuhan Ashkelon mungkin tidak hancur total, tetapi reputasi dan rasa aman yang menyelimutinya sudah tercabik. Serangan ini menambah daftar panjang target vital Israel yang berhasil diguncang oleh serangan terkoordinasi dari Yaman. Dan bagi dunia, insiden ini menjadi bukti bahwa konflik di Timur Tengah kini memiliki dampak langsung terhadap jalur perdagangan internasional yang selama ini dianggap aman. Pelabuhan, yang seharusnya menjadi simbol konektivitas dan kemakmuran, berubah menjadi medan pertempuran baru dalam perang asimetris yang semakin memperumit peta geopolitik kawasan. Serangan kelima yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Yaman pada 2 September 2025 mengarah pada sebuah target yang berbeda dari 4 sasaran sebelumnya. Jika serangan sebelumnya menimpa markas militer, pembangkit listrik, bandara, dan pelabuhan, kali ini fokus diarahkan pada sebuah kapal komersial bernama MSC Abai. Kapal ini dituding melanggar larangan masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki, sebuah tindakan yang oleh pihak Yaman dianggap sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam mendukung kebijakan blokade Israel terhadap Palestina. Serangan ini menandai babak baru dalam eskalasi konflik, karena menyentuh ranah pelayaran internasional yang selama ini menjadi salah satu nadi utama perdagangan global. Menurut Brigadir Jenderal Yahya Saree, operasi terhadap MSC Abai dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi 2 pesawat nirawak dan sebuah rudal yang diarahkan secara presisi. SAR menegaskan bahwa kapal tersebut secara sadar melanggar aturan yang telah dikeluarkan oleh pihak Yaman mengenai pelabuhan-pelabuhan yang dianggap ilegal, karena berada di bawah pendudukan Israel. Dengan demikian, serangan ini tidak hanya memiliki dimensi militer, tetapi juga dimensi hukum dan politik. SAR ingin menegaskan bahwa Yaman akan memperlakukan kapal apapun yang melanggar larangan tersebut sebagai target sah. Pernyataan ini sontak menimbulkan gelombang perhatian global, karena artinya setiap kapal yang memasuki pelabuhan Israel kini bisa dianggap berada dalam bahaya. Serangan terhadap MSC Abai langsung memicu perdebatan besar di komunitas internasional. Di satu sisi,
Ada pihak yang menganggap tindakan Yaman sebagai langkah berani dalam melawan dominasi Israel dan menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Namun, di sisi lain, banyak negara khawatir bahwa insiden ini akan mengganggu jalur perdagangan global, terutama di Laut Tengah yang merupakan salah satu jalur tersibuk di dunia. Serangan terhadap kapal sipil, meski disebut melanggar larangan, tetap dianggap sebagai tindakan berbahaya yang bisa membuka pintu bagi ketidakstabilan maritim dalam skala besar. Dampak langsung dari serangan ke MSC Abai terasa pada industri pelayaran. Sejumlah perusahaan pelayaran besar segera meninjau ulang rute mereka, khawatir kapal mereka juga akan menjadi sasaran. Perusahaan asuransi kapal menaikkan tarif premi untuk jalur yang melewati perairan dekat Israel dan Yaman, menyebabkan biaya logistik meningkat secara signifikan. Efek domino pun muncul. Harga beberapa komoditas di pasar internasional melonjak akibat ketidakpastian distribusi. Bagi Israel, serangan ini menambah beban berat, karena mereka kini tidak hanya harus menghadapi serangan ke daratan, tetapi juga risiko bahwa jalur suplai maritim mereka bisa terganggu kapan saja. Lebih jauh, serangan ke MSC Abai juga mencerminkan pola perang asimetris yang sedang dijalankan Yaman. Dengan sumber daya yang terbatas, mereka memilih target yang dampaknya bisa mengguncang jauh lebih besar daripada sekadar pertempuran di garis depan. Kapal dagang adalah simbol dari stabilitas ekonomi dan kelancaran perdagangan. Menyerang kapal berarti bukan hanya menyerang Israel, melainkan juga mengirim pesan kepada dunia bahwa konflik ini dapat memengaruhi jalur suplai global. Yaman seakan berkata, selama penderitaan Palestina terus berlangsung, dunia internasional juga akan ikut merasakan akibatnya. Bagi Israel, insiden ini menjadi dilema serius. Pemerintah harus memberi jaminan kepada perusahaan pelayaran bahwa jalur menuju pelabuhan mereka tetap aman. Namun, fakta bahwa sebuah kapal bisa diserang di tengah upaya perlindungan militer menunjukkan adanya celah besar dalam sistem keamanan maritim Israel. Tentara Israel pun mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan patroli laut dan memperluas sistem pertahanan untuk melindungi kapal-kapal yang menuju pelabuhan mereka. Meski demikian, upaya ini membutuhkan biaya besar dan belum tentu sepenuhnya efektif menghadapi serangan drone yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Reaksi masyarakat Israel terhadap serangan ini berlapis. Ada yang memandangnya sebagai ancaman serius terhadap ekonomi, terutama karena Israel sangat bergantung pada impor barang melalui jalur laut. Ada pula yang menilai bahwa serangan terhadap kapal sipil berbahaya, karena bisa memicu balasan internasional yang lebih keras terhadap Yaman. Namun, bagi sebagian orang, insiden ini justru memperlihatkan bahwa Israel kini berada dalam kondisi genting, karena bahkan jalur suplai dari laut pun tidak lagi terjamin. Ketakutan ini semakin terasa ketika beberapa laporan menyebutkan bahwa sejumlah kapal lain memilih menunda keberangkatan menuju Israel setelah insiden MSC Abai. Media internasional memberikan perhatian besar terhadap insiden ini. Banyak headline berita menggambarkan serangan tersebut sebagai titik balik dalam konflik, karena untuk pertama kalinya Yaman secara terang-terangan menyerang kapal yang berhubungan dengan pelabuhan Israel. Beberapa analis menilai hal ini sebagai strategi untuk memperluas medan perang, dari darat dan udara kini merambah laut. Dengan begitu, Israel tidak hanya dipaksa memperkuat pertahanan internal, tetapi juga harus mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk melindungi jalur perdagangan maritimnya. Dalam jangka panjang, ini berpotensi melemahkan daya tahan ekonomi Israel. Bagi Yaman sendiri, keberhasilan operasi terhadap MSC Abai menjadi bahan propaganda yang kuat. SAR menekankan bahwa serangan ini bukanlah tindakan sembarangan, melainkan keputusan yang diambil berdasarkan pelanggaran nyata terhadap larangan yang mereka tetapkan. Ia menyebut operasi ini sebagai peringatan kepada seluruh komunitas pelayaran internasional agar tidak membantu Israel dengan cara apapun. Dengan kata lain, SAR berusaha menciptakan sistem deterrence baru di Laut Tengah, di mana kapal-kapal akan berpikir dua kali sebelum merapat ke pelabuhan Israel. Jika tujuan ini tercapai, maka Israel akan semakin terisolasi dari jalur perdagangan global. Namun, langkah Yaman juga menyimpan risiko besar. Menyerang kapal sipil berpotensi mengundang reaksi keras dari negara-negara besar yang berkepentingan dengan kelancaran jalur perdagangan. Amerika Serikat, misalnya, kemungkinan akan memperkuat kehadiran militernya di kawasan untuk melindungi kapal-kapal yang menuju Israel. Uni Eropa pun mungkin mengambil langkah serupa, karena jalur perdagangan yang terganggu di Laut Tengah bisa berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi mereka. Dengan demikian, meskipun serangan ke MSC Abai berhasil meningkatkan tekanan terhadap Israel,
ia juga berpotensi memperluas lingkup konflik hingga melibatkan aktor-aktor global. Meski demikian, dari perspektif psikologis dan politik, serangan ke MSC Abai bisa dikatakan sukses. Dunia menyaksikan bahwa Yaman mampu menyerang bukan hanya target di daratan Israel, tetapi juga jalur maritim internasional. Serangan ini memperlihatkan fleksibilitas strategi militer Yaman, sekaligus menegaskan bahwa mereka memiliki tekad kuat untuk memperluas medan perang jika diperlukan. Bagi pihak pendukung Palestina, langkah ini dianggap sebagai bentuk nyata perlawanan terhadap blokade Israel yang selama ini mengekang kehidupan masyarakat di Gaza. Serangan pada 2 September 2025 yang dilakukan Angkatan Bersenjata Yaman menarik perhatian besar bukan hanya karena keberanian memilih target, melainkan juga karena efektivitas teknologi militer yang digunakan. Dalam 5 operasi terkoordinasi itu, Yaman memanfaatkan kombinasi drone bersenjata dan rudal dengan cara yang terukur, seolah-olah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah memasuki babak baru dalam kemampuan perang modern. Teknologi yang sebelumnya dianggap hanya dimiliki negara-negara besar kini digunakan oleh sebuah kekuatan non-negara yang selama bertahun-tahun terjebak dalam konflik domestik. Fakta ini tidak hanya mengejutkan Israel, tetapi juga komunitas internasional yang menyadari bahwa peta ancaman global sedang berubah. Penggunaan drone dalam serangan ini menjadi titik sorotan utama. Drone, atau pesawat nirawak, memberikan keuntungan strategis besar bagi pihak Yaman. Pertama, biaya produksinya relatif rendah dibandingkan jet tempur atau sistem rudal canggih. Kedua, drone dapat diluncurkan dari jarak jauh tanpa risiko langsung terhadap awak manusia, sehingga meminimalisir kerugian di pihak peluncur. Ketiga, drone bisa diprogram untuk menyerang target dengan presisi tinggi, baik secara independen maupun melalui kendali jarak jauh. Dalam serangan ke markas militer, pembangkit listrik Hadera, Bandara Ben Gurion, dan Pelabuhan Ashkelon, keunggulan ini terlihat jelas. Drone berhasil menembus sistem radar dan menciptakan gangguan yang signifikan, meskipun Israel memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling maju di dunia. Selain drone, penggunaan rudal dalam operasi terhadap kapal MSC Abai menunjukkan bahwa Yaman tidak hanya bergantung pada teknologi udara jarak dekat, tetapi juga memiliki kapabilitas serangan jarak menengah. Rudal yang ditembakkan dalam serangan tersebut diduga merupakan hasil pengembangan lokal yang dimodifikasi dari teknologi yang pernah dipasok oleh sekutu mereka di kawasan. Dengan kemampuan membawa hulu ledak yang cukup besar, rudal itu mampu mengancam kapal besar dan fasilitas penting di daratan. Serangan ini menandai bahwa Angkatan Bersenjata Yaman semakin lihai menggabungkan berbagai jenis senjata untuk menciptakan efek ganda, serangan udara yang presisi dengan drone dan ancaman daya hancur rudal terhadap target strategis. Keberhasilan penggunaan teknologi militer oleh Yaman juga terletak pada strategi asimetris yang mereka terapkan. Mereka tidak perlu memiliki armada jet tempur, kapal induk, atau tank canggih untuk melawan Israel. Cukup dengan memanfaatkan drone kecil yang sulit dideteksi dan rudal yang diluncurkan dari lokasi tersembunyi, mereka mampu mengganggu kestabilan musuh. Teknologi sederhana yang digunakan secara kreatif dapat menjadi senjata yang sangat efektif dalam konteks perang asimetris. Inilah yang membuat operasi pada 2 September dianggap sebagai demonstrasi bahwa peperangan modern bukan lagi monopoli negara-negara besar. Bagi Israel, keberhasilan serangan ini menjadi tamparan keras terhadap sistem pertahanan mereka. Iron Dome, sistem yang terkenal ampuh mencegat roket dari Gaza, ternyata tidak selalu efektif melawan gelombang drone kecil yang datang dari arah tak terduga. Sistem radar canggih pun kadang kewalahan membedakan antara drone kecil dan gangguan udara biasa. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi mahal sekalipun memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan inovasi yang fleksibel dan berbiaya rendah. Bagi Yaman, setiap keberhasilan menembus pertahanan Israel menjadi bukti bahwa teknologi sederhana bisa mengalahkan teknologi mahal jika digunakan dengan strategi yang tepat. Komunitas internasional memperhatikan detail ini dengan cermat. Banyak analis pertahanan menilai bahwa Yaman telah menjadi contoh nyata bagaimana kelompok non-negara dapat mengubah keseimbangan kekuatan dengan memanfaatkan teknologi modern yang relatif mudah diakses. Drone komersial yang dimodifikasi, misalnya, kini bisa diubah menjadi senjata mematikan dengan biaya rendah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran global, karena jika satu kelompok bisa melakukannya, maka kelompok lain di berbagai belahan dunia juga bisa meniru. Dampaknya, jalur penerbangan, pelabuhan, dan kapal dagang di seluruh dunia kini menghadapi ancaman baru yang sulit diprediksi. Bagi Yaman sendiri, penggunaan teknologi ini memiliki dimensi politik yang penting. Dengan menunjukkan kemampuan menyerang sasaran strategis Israel,
Mereka tidak hanya ingin melemahkan musuh, tetapi juga ingin mengirim pesan kepada dunia bahwa mereka memiliki kapasitas militer yang tidak bisa diremehkan. Dalam pernyataannya, Yahya Sarr berulang kali menekankan presisi dan keberhasilan operasi, seolah-olah ingin mengingatkan bahwa Yaman kini sudah mampu memainkan permainan teknologi di tingkat global. Narasi ini penting bagi upaya mereka membangun citra sebagai kekuatan perlawanan yang modern dan efektif. Namun, penggunaan teknologi militer oleh Yaman juga memunculkan pertanyaan besar. Dari mana mereka mendapatkan akses terhadap teknologi tersebut? Ada dugaan bahwa beberapa komponen berasal dari bantuan luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski demikian, tidak sedikit analis yang berpendapat bahwa Yaman telah mengembangkan kemampuan produksi lokal yang cukup signifikan. Dengan pengalaman bertahun-tahun berperang, mereka memiliki insentif besar untuk belajar, menyesuaikan, dan merakit teknologi sederhana menjadi senjata mematikan. Fakta bahwa mereka berhasil meluncurkan serangan simultan pada 5 target, sekaligus menunjukkan tingkat koordinasi dan keterampilan teknis yang tinggi. Serangan pada 2 September 2025 dengan jelas memperlihatkan bahwa teknologi militer kini menjadi faktor penentu dalam konflik modern. Drone dan rudal bukan lagi sekadar alat perang, melainkan simbol perubahan paradigma. Negara atau kelompok yang mampu memanfaatkannya dengan cerdas dapat menantang kekuatan yang secara konvensional jauh lebih besar. Yaman telah memperlihatkan hal ini dengan gamblang, dan dampaknya akan terus bergema, baik di medan perang maupun di ruang diplomasi internasional. Teknologi yang digunakan Yaman tidak hanya menghasilkan kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan psikologis yang luas. Warga Israel merasakan langsung bagaimana serangan itu menembus pertahanan yang mereka anggap tidak tertembus. Dunia internasional menyadari bahwa jalur perdagangan global tidak lagi aman sepenuhnya. Dan Yaman, dengan sumber daya terbatas, berhasil mengubah persepsi tentang siapa yang benar-benar berbahaya di era peperangan baru. Semua ini membuktikan bahwa perang abad ke-21 tidak lagi ditentukan semata oleh jumlah tank atau jet tempur, melainkan oleh siapa yang paling mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada. Dalam setiap operasi militer yang dilakukan, peran narasi dan komunikasi seringkali sama pentingnya dengan hasil di lapangan. Hal ini terlihat jelas dalam peristiwa 2 September 2025, ketika Brigadir Jenderal Yahya Sarr, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, tampil di hadapan publik untuk menyampaikan klaim keberhasilan serangan. Sarr tidak hanya berfungsi sebagai pengumum hasil operasi, tetapi juga sebagai arsitek narasi yang membentuk persepsi publik, baik di dalam negeri Yaman, di dunia Arab, maupun di panggung internasional. Dalam pernyataannya, Sarr menekankan bahwa semua operasi militer hari itu berhasil mengenai sasaran yang telah ditentukan. Ia menggambarkan serangan ke markas militer Israel, pembangkit listrik Hadera, Bandara Ben Gurion, Pelabuhan Askelon, hingga kapal MSC Abai sebagai bukti nyata ketepatan serangan dan kecanggihan perencanaan militer Yaman. Menurutnya, operasi itu dilaksanakan dengan presisi tinggi dan menunjukkan bahwa Israel tidak lagi memiliki kekebalan terhadap ancaman eksternal. Kalimat-kalimatnya dirancang bukan hanya untuk mengumumkan fakta, melainkan untuk menegaskan citra Yaman sebagai kekuatan perlawanan yang efektif, disiplin, dan mampu menantang kekuatan regional terbesar sekalipun. Sarr menampilkan gaya khas dalam setiap pidatonya, lugas, tegas, dan syarat dengan retorika simbolis. Ia sering menyebut operasi tersebut sebagai hukuman terhadap Israel atas tindakan penindasan terhadap rakyat Palestina. Dengan demikian, klaim keberhasilan itu tidak hanya bersifat militer, tetapi juga moral dan politis. Sarr ingin menunjukkan bahwa setiap drone yang diluncurkan, setiap rudal yang ditembakkan, bukan hanya sekadar senjata, tetapi juga simbol solidaritas dengan Palestina dan pesan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai dominasi asing di kawasan. Bagi publik Yaman, pernyataan Sarr membangkitkan rasa bangga dan solidaritas. Di tengah kondisi negara yang telah lama dilanda perang, kelaparan, dan krisis kemanusiaan, klaim keberhasilan ini menjadi sumber harapan bahwa Yaman masih memiliki daya tawar di panggung internasional. Banyak warga melihat Sarr bukan hanya sebagai juru bicara militer, tetapi juga sebagai simbol keteguhan yang mampu menyuarakan posisi Yaman dengan percaya diri. Setiap kata yang diucapkannya seolah-olah menjadi penegasan bahwa Yaman, meskipun terpuruk, tetap berdiri tegak melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Namun, di sisi lain, klaim Sarr juga dipandang skeptis oleh sebagian kalangan. Media Israel dengan cepat membantah sebagian dari klaim tersebut, menekankan bahwa sistem pertahanan mereka berhasil mencegat mayoritas drone dan rudal yang ditembakkan. Mereka menyebut bahwa kerusakan di lapangan minimal,
dan bahwa klaim Yaman dilebih-lebihkan untuk tujuan propaganda. Perang narasi pun tak terhindarkan. Israel berusaha meredam kepanikan internal dengan menekankan efektivitas pertahanannya, sementara Yaman berusaha membangkitkan citra kemenangan dengan menekankan presisi dan keberhasilan serangan. Klaim Sare juga memiliki dimensi internasional. Dengan menyampaikan bahwa serangan mereka benar-benar tepat sasaran, ia berusaha meyakinkan dunia bahwa Yaman bukan sekadar kelompok bersenjata yang menebar teror, melainkan kekuatan militer yang mampu melaksanakan operasi profesional. Hal ini penting untuk membangun legitimasi di mata publik internasional, terutama bagi negara-negara atau kelompok yang bersimpati pada perjuangan Palestina. Sare ingin dunia melihat bahwa Yaman memiliki alasan, strategi, dan kapasitas dalam setiap tindakannya, bukan sekadar melancarkan serangan acak. Pernyataan Sare juga berfungsi sebagai alat propaganda yang memperkuat posisi Yaman di antara poros perlawanan di Timur Tengah. Dengan mengumumkan keberhasilan serangan ke infrastruktur vital Israel, ia mengirim sinyal kepada sekutu-sekutunya bahwa Yaman bukan sekadar pemain pinggiran, melainkan bagian penting dalam jaringan perlawanan yang lebih luas. Dalam konteks ini, klaim keberhasilan menjadi modal politik yang meningkatkan posisi tawar Yaman, baik dalam percaturan regional maupun dalam hubungan dengan kekuatan besar yang terlibat secara tidak langsung dalam konflik. Dari perspektif psikologis, klaim keberhasilan Sare juga memiliki efek signifikan terhadap masyarakat Israel. Meskipun pemerintah Israel mencoba mengecilkan dampaknya, fakta bahwa seorang jenderal dari Yaman berani secara terbuka menyatakan keberhasilan menyerang fasilitas vital Israel adalah pukulan mental yang tidak kecil. Masyarakat Israel harus berhadapan dengan kenyataan bahwa musuh jauh di selatan, yang selama ini mungkin dianggap tidak signifikan, ternyata mampu menembus pertahanan mereka. Disinilah peran klaim SAR menjadi sangat efektif. Meski kerusakan fisik bisa diperdebatkan, dampak psikologisnya sulit dihapuskan. Klaim keberhasilan juga memberi arah bagi langkah selanjutnya. SAR dengan tegas mengatakan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan selama Israel tidak menghentikan penindasan terhadap rakyat Palestina. Dengan kata lain, klaim itu bukan hanya evaluasi atas apa yang sudah terjadi, tetapi juga peringatan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Narasi ini menciptakan ketidakpastian bagi Israel dan sekutunya, karena mereka harus selalu siap menghadapi kemungkinan serangan baru di titik manapun, kapanpun. Dalam konteks komunikasi strategis, klaim SAR merupakan bagian dari perang informasi yang sama pentingnya dengan perang senjata. Ia berusaha menguasai ruang narasi, membentuk opini publik, dan mengguncang persepsi lawan. Di era digital, pernyataannya cepat menyebar melalui media sosial, diberitakan oleh media internasional, dan diperdebatkan oleh para analis. Setiap kata yang ia ucapkan menjadi bagian dari pertarungan wacana global tentang siapa yang sebenarnya unggul dalam konflik ini. Dengan demikian, klaim keberhasilan dari Brigadir Jenderal Yahya Sare pada 2 September 2025 bukanlah sekadar laporan militer, melainkan bagian integral dari strategi perang yang lebih luas. Ia membangun citra Yaman sebagai kekuatan yang berani dan presisi, memposisikan diri sebagai pembela Palestina, serta menantang narasi Israel di mata dunia. Baik klaim itu benar sepenuhnya, dilebih-lebihkan, atau sebagian hanyalah propaganda, dampaknya tetap nyata. Dunia memperhatikan, Israel terguncang, dan Yaman berhasil memperluas ruang pengaruhnya lewat kata-kata sama kuatnya dengan lewat senjata. Serangan terkoordinasi pada 2 September 2025 memberikan dampak yang jauh lebih kompleks bagi Israel dibanding sekadar kerusakan fisik yang ditimbulkan. Bagi negara yang selama ini menempatkan keamanan sebagai prioritas mutlak, fakta bahwa sejumlah drone dan rudal dari Yaman berhasil menembus sistem pertahanan menjadi pukulan psikologis yang serius. Israel telah lama membangun citra sebagai negara dengan lapisan pertahanan paling canggih di dunia, didukung sistem Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Namun, pada hari itu, persepsi kekebalan tersebut retak. Dampaknya bukan hanya terhadap fasilitas yang diserang, melainkan juga terhadap rasa aman masyarakat, kepercayaan publik pada pemerintah, serta posisi Israel di mata dunia. Secara langsung, serangan ke gedung staf umum di Tel Aviv menimbulkan kepanikan internal. Walaupun pemerintah berusaha menutupi tingkat kerusakan, laporan media lokal dan video amatir yang beredar menunjukkan adanya evakuasi darurat serta peningkatan keamanan di pusat-pusat pemerintahan. Serangan terhadap pembangkit listrik Hadera juga menimbulkan gangguan nyata. Meskipun hanya bersifat sementara, terputusnya aliran listrik di beberapa wilayah menciptakan keresahan di kalangan warga. Di negara yang terbiasa dengan stabilitas infrastruktur,
Gangguan seperti itu memberi kesan bahwa musuh kini memiliki kemampuan untuk menyentuh aspek vital kehidupan sehari-hari. Bandara Ben Gurion, salah satu titik strategis bagi Israel dan dunia internasional, juga menjadi target yang menambah tekanan. Walaupun kerusakan yang ditimbulkan tidak berskala besar, fakta bahwa bandara internasional bisa dijadikan sasaran menunjukkan kelemahan yang sebelumnya tak terpikirkan. Penerbangan sempat dialihkan, jadwal ditunda, dan ribuan penumpang terpaksa menunggu berjam-jam dalam ketidakpastian. Serangan ini mengirim pesan bahwa bahkan pusat mobilitas global Israel tidak kebal dari ancaman. Hal itu memengaruhi citra Israel sebagai destinasi aman bagi wisatawan dan investor internasional. Serangan ke pelabuhan Ashkelon dan kapal MSC Abai menimbulkan dampak berbeda, guncangan pada sektor maritim dan perdagangan. Kapal yang diserang dianggap sebagai pelanggar larangan Yaman terhadap masuknya kapal ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Pesan ini menimbulkan keresahan bagi jalur perdagangan yang melewati wilayah Laut Merah dan Mediterania. Operator kapal dagang internasional mulai menghitung ulang risiko melintasi jalur yang dianggap rawan. Bagi Israel, ancaman terhadap pelabuhan dan kapal dagang sama artinya dengan ancaman terhadap urat nadi ekonominya. Jika serangan semacam ini berulang, biaya logistik dan asuransi akan meningkat, memengaruhi stabilitas perdagangan Israel dengan dunia. Di tingkat domestik, serangan Yaman memperdalam ketegangan politik internal. Pemerintah Israel menghadapi kritik keras dari oposisi yang mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah negara kecil dan miskin seperti Yaman bisa menembus pertahanan berlapis Israel. Pertanyaan ini memicu perdebatan tentang efektivitas miliaran dolar yang telah dihabiskan untuk sistem pertahanan. Media lokal menyoroti kegagalan intelijen yang tidak mampu mendeteksi serangan sebelum terjadi. Rasa aman yang selama ini dibanggakan pemerintah terguncang, dan kepercayaan publik terhadap otoritas keamanan mulai goyah. Dampak psikologis tidak kalah besar dibanding dampak material. Masyarakat Israel terbiasa hidup di bawah ancaman roket dari Gaza atau Hizbullah, namun ancaman dari Yaman terasa berbeda. Lokasi Yaman jauh di selatan, ribuan kilometer dari Israel, dan dianggap tidak memiliki kapasitas militer signifikan. Fakta bahwa serangan berhasil diluncurkan dari jarak sejauh itu menciptakan perasaan baru. Musuh kini bisa muncul dari arah yang tak terduga. Situasi ini memperluas spektrum ketakutan dan menimbulkan perasaan rentan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dari sudut pandang militer, serangan itu memaksa Israel untuk menyesuaikan strategi pertahanannya. Fokus yang sebelumnya terkonsentrasi pada Gaza, Lebanon, dan Iran kini harus diperluas hingga mencakup Yaman. Hal ini berarti anggaran, sumber daya, dan perhatian militer harus dibagi, yang pada gilirannya memperlemah konsentrasi terhadap musuh tradisional mereka. Israel mungkin perlu memperluas jaringan radar, meningkatkan patroli udara dan maritim, serta memperkuat kerjasama intelijen dengan sekutu di kawasan Laut Merah. Semua langkah ini tentu membutuhkan biaya besar, yang bisa menambah beban ekonomi dan politik domestik. Di ranah internasional, serangan Yaman menimbulkan dilema diplomatik bagi Israel. Di satu sisi, mereka ingin menunjukkan kepada sekutu bahwa mereka tetap kuat dan mampu mengatasi ancaman. Namun, di sisi lain, mereka tidak bisa menutupi sepenuhnya kenyataan bahwa sistem pertahanan mereka tidak sempurna. Amerika Serikat dan negara-negara Barat harus menimbang ulang bagaimana membantu Israel menghadapi ancaman yang datang dari arah yang tidak biasa. Pada saat yang sama, negara-negara di dunia Arab memandang serangan itu sebagai simbol perlawanan yang berhasil mempermalukan Israel, setidaknya secara simbolis. Dampak terhadap ekonomi juga tak bisa diabaikan. Gangguan listrik, ketidakpastian penerbangan, dan ancaman pada jalur perdagangan menciptakan efek domino terhadap pasar keuangan. Investor menjadi lebih waspada, sementara biaya keamanan di sektor publik maupun swasta meningkat. Jika serangan seperti ini berlanjut, Israel bisa menghadapi penurunan kepercayaan ekonomi global, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan jangka panjang. Dengan semua dampak ini, dapat dikatakan bahwa serangan 2 September 2025 dari Yaman telah menorehkan luka yang dalam pada Israel, meskipun tidak menimbulkan kehancuran besar secara fisik. Luka itu lebih berupa goresan pada psikologi, reputasi, dan kepercayaan diri. Israel kini harus menghadapi kenyataan bahwa musuh jauh di selatan memiliki kemampuan untuk mengganggu kestabilannya. Dan selama ancaman itu tidak ditangani secara menyeluruh, bayang-bayang ketakutan akan terus membayangi masyarakat Israel, memengaruhi keputusan politik, militer, bahkan ekonomi mereka di masa depan.